Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Maimunah dari Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji multikolonialitas dan uji heteroskedasitas. Langsung aja. Di uji SPS untuk data primer itu terdiri dari statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, uji koefisien determinasi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, ini yang sudah kita cobain minggu lalu. Lalu uji multikolonialitas, uji heteroskedasitas, ini yang akan kita uji sekarang. Uji multikolonialitas menurut Ghazali itu untuk menguji apakah model regresi ditemukannya ada korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance atau VIF, variance inflation factor. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor pada tabel koefisien. Nah, di sini ada kriterianya. Apabila tolerance value-nya kecil dari 0,1 atau FIF-nya besar dari 10, itu terjadi multikoliniaritas. Dan sebaliknya, apabila tolerance value-nya lebih besar dari 0,1 dan FIF-nya kecil dari 10, itu tidak terjadi multikolonialitas. Uji heteroskedasitas menurut Ghazali bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yaitu homoskedasitas atau tidak terjadi heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas dengan grafik plot, Zipret dan Sreis itu tuh model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedasitas. Untuk menguji asumsi heteroskedasitas dapat menggunakan grafik scatter plot. Grafik scatter plot melihat nilai prediksi variabel dependen yaitu Zipret dengan residual Sreis deteksi ada tidaknya heteroskedasitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara Sreis dan Zipret yang telah diprediksi. Adapun cara untuk mendeteksinya yaitu apabila ada pola tertentu seperti titik yang membentuk pola tertentu menjadi bergelombang, melebar, menyempit, maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedasitas. Nah, apabila polanya jelas, titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas dengan uji Gleiser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka indikasi terjadi heteroskedasitas. Di sini terdapat kepercayaan, yaitu maksudnya ada kriterianya juga apabila nilai signifikannya di atas 5%, dapat disimpulkan 5% atau 0,05, maka tidak mengandung heteroskedasitas. Lanjut, uji heteroskedasitas dengan uji part, yaitu mengemukakan bahwa metode varians atau S kuadrat merupakan fungsi dari variabel independen apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasikan terdapat heteroskedasitas dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedasitas pada data model tidak dapat ditolak. Di sini terdapat kriteria apabila probabilitasnya besar dari 5% atau 0,05, maka itu tidak terjadi heteroskedasitas. Nah, apabila kecil dari 0,05, itu akan terjadi heteroskedasitas. Nah, kita lanjut aja langsung ke SPSS-nya. Di sini sudah ada data inputnya ya. Nah, lanjut aja langsung kita uji multikolonialitas. Langsung kita klik analyze, lalu regression, lalu linear.
Untuk dependnya prestasi praktikum, independennya kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Lalu di statistiknya kita hanya menceklis collinearity diagnostik, continue di plots-nya. Ini kita unchecklist yang histogram sama normal probability plotnya. Lalu di save kita unchecklist semuanya. Lalu kalau udah kita langsung klik OK. Nah, udah keluar data output-nya, kita langsung cek nilai koefisiennya. Yaitu ini, nilai toleransinya 0,789, sama semuanya, FIF-nya 1,268. Di sini menunjukkan bahwa seperti yang di PPT bilang tadi, apabila nilai toleransinya besar dari 0,1 dan FIF-nya lebih kecil dari 10, maka di sini tidak multikolonialitas. Nah, berarti datanya tidak multikolonialitas. Lanjut, kita mau uji heteroskedasitas. Langsung aja kita klik analyze, kita klik regresi, lalu kita klik linear, statistiknya kita klik collinearity dan diagnostik, lalu continue. Untuk plots-nya, ini kita masukin untuk di variabelnya itu Sreset, lalu variabel X-nya Zpred, lalu kalau udah kita langsung klik continue. Save-nya masih sama kayak tadi, langsung kita klik OK aja. Nah, di sini sudah keluar output-nya. Output grafik atau diagram scatter plot. Di sini menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas, titik-titiknya menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, dan menunjukkan tidak keputusan kita ambil, berarti seperti yang di PPT, itu tidak terjadi heteroskedasitas. Nah, sekarang kita langsung kembali lagi untuk uji Glaser. Itu langsung kita klik transform dulu, compute variable. Nah, ini kita ganti dulu. Ini untuk target variabelnya, kita klik ABS underscore res1. Kalau udah, function groupnya all. Lalu untuk special variabelnya kita pilih yang ABS. Lalu kita klik ini tanda panah, kita hapus dulu ini. Lalu kita pilih yang unstandardized. Kita masukin. Udah, kalau udah langsung kita klik OK. Nah, di sini di data view-nya udah keluar ya nilai ABS res-nya. Nah, kalau udah langsung kita klik analyze. Lalu kita klik regresi linear. Untuk depend-nya ini kita ganti jadi ABS res1. Kalau udah, independennya tetap. Lalu di statistiknya kita checklist, estimate, covariant matrix, dan model fit. Kalau udah langsung continue. Untuk plots-nya masih sama save-nya masih sama. Kita unceklik semua. Kalau udah langsung kita klik OK. Nah, di sini saya menjelaskan. Langsung kita lihat tabel covariannya. Maksudnya tabel koefisiennya. Kita lihat nilai signifikannya. Di sini menunjukkan kemandirian belajar 1,27 dan motivasi berprestasi 0,02. Nah, kan di PPT menjelaskan kalau nilai koefisiennya 0,05 atau di bawah 5% berarti itu tidak heteroskedasitas. Nah, ini menunjukkan kesimpulan yang bisa kita ambil atau keputusan bahwa data ini tidak heteroskedasitas. Karena
nilai signifikannya semua besar dari 0,05. Sekarang kita lanjut untuk uji yang partnya. Ini langsung kita klik transform dulu, complete variable. Ini kita ganti untuk target variabelnya kita ganti jadi res_2. Untuk numeriknya kita hapus dulu, lalu kita langsung pilih standardized. Kita masukin, lalu kita kali, tanda bintang itu sama dengan artinya kali, kita masukin lagi dikali sama standardized-nya tadi. Habis itu kita ini tutup kurung. Functionnya masih ini ya, masih ABS. Kalau udah langsung kita klik OK. Nah, sudah keluar juga nilainya ya. Untuk nilai res2-nya. Nah, sekarang lanjut langsung masih transform complete variable untuk mencari nilai ln res2-nya. Kita langsung klik ln underscore res2. Ini kita hapus dulu. Function spesial variabelnya kita ganti jadi ln dulu. Lalu kita klik tanda panah ini, kita hapus, dan kita ganti jadi maksudnya kita masukin yang res2, nilai res2-nya. Kalau udah, langsung kita klik OK. Oke, kalau udah kita langsung analisis saja. Caranya masih analyze, regression, linear. Untuk depend-nya kita keluarin yang ini. Kita ganti jadi ln res2. Independ-nya masih tetap. Lalu statistiknya, ini kita unchecklist yang covariance matrix sama collinearity diagnostic. Jadi kita hanya checklist yang estimated sama model fit, atau langsung kita klik continue. Untuk plots-nya sama set-nya masih tetap kayak tadi. Langsung klik OK. Kalau udah kita langsung cari ini tabel koefisiennya. Di sini kita lihat nilai signifikannya. Di sini menunjukkan bahwa nilai signifikannya kemandirian belajar itu 0,2, lalu motivasi berprestasi 0,066. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai signifikannya kan lebih besar dari 0,05, dan berarti maka tidak heteroskedasitas. Jadi, untuk uji yang kita ambil tadi, uji multikolonialitas, uji heteroskedasitas, ini data ini semua menunjukkan bahwa itu tuh tidak heteroskedasitas dan tidak multikolonialitas. Nah, mungkin kalau ada salah pengucapan atau salah kata dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.